Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Brad Binder merasa KTM berada di posisi jauh lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh catatan waktu dalam tes MotoGP 2024 pertama yang digambarkan sangat positif. KTM kurang maksimal di Sepang, Malaysia saat musim baru MotoGP dimulai dengan tes 3 hari. Ini bertolak belakang dengan Ducati yang mencuri perhatian lewat pemecahan rekor waktu lap oleh beberapa pembalapnya. Binder tidak dapat memberikan tantangan kepada pembalap tim pabrikan maupun skuad satelit mereka. Rider Afrika Selatan itu berada di urutan ke-7 dalam tabel pada Jumat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 57,365 detik, kalah 0,6 detik dari juara bertahan Francesco Bagnaia. Namun Binder percaya bahwa hasil tes tersebut bukan cerminan sebenarnya dari persaingan yang ada. Karena ia merasa bahwa KTM telah membuat sebuah langkah maju dengan pengembangan yang telah dilakukan pada RC16. Rekan setim Binder, Jack Miller, tertinggal lebih jauh di belakang dalam klasifikasi saat ia memulai persiapan untuk musim keduanya bersama KTM, mencatatkan waktu 1 menit 57,851 detik dalam perjalanannya ke posisi 14 di urutan terakhir. Miller mengatakan bahwa ia merasa lebih percaya diri dengan RC16 dibandingkan dengan awal 2023. Namun ia yakin masih ada ruang untuk meningkatkan performa motornya sebelum putaran pertama di Qatar bulan depan. Bos Ducati tepis rumor soal upaya curi start awal dalam perebutan rider baru MotoGP 2025 nanti. Ialah Fermin Aldeguer dari Moto2 yang digadang-gadang bakal jadi incaran tim boloknya musim depan. Padahal MotoGP 2024 saja belum bergulir, namun bursa transfer soal Fermin Aldeguer kencang berhembus. Davide Tardosi dan Gigi Dall'Igna memberikan jawaban soal kedatangan sang pembalap Moto2 itu yang tampaknya memang jadi incaran Ducati. Memang bos Ducati tertarik dengan Fermin, hanya saja dalam waktu dekat belum ada kepastian resmi soal kedatangan Fermin di garasi tim boloknya. Tapi Tardosi tidak menampik bahwa ada ketertarikan dengan Fermin untuk masuk dalam line-up pembalap MotoGP musim 2025 nanti. Saat ini Davide paham betul bahwa banyak orang yang membicarakan soal Ducati yang tengah menawarkan kontrak kepada Fermin. Bos Pecco Bagnaia itu meminta kepada semua orang untuk menunggu keputusan akhir soal nasib Fermin. Bos Ducati Davide Tardosi memastikan kontrak baru dengan Francesco Bagnaia sudah dekat. Nasib Enea Bastianini baru akan diputuskan setelah beberapa race awal. Kontrak Bagnaia dan Bastianini sama-sama akan habis pada akhir 2024. Bagnaia dijamin mendapatkan satu kursi pembalap Ducati setelah suksesnya memenangi titel juara dunia MotoGP back-to-back. Saat ini, kedua pihak masih menggelar negosiasi. Berbeda dengan Francesco Bagnaia, Bastianini justru terancam didepak. Pembalap berusia 26 tahun ini meninggalkan kesan kurang positif setelah mengalami cedera berkepanjangan di musim debutnya usai promosi dari Pramac. Untuk melengkapi line-up balapannya, Ducati belakangan santer dikaitkan dengan runner-up musim lalu Jorge Martin dan superstar MotoGP Marc Marquez. Namun Enea Bastianini menunjukkan indikasi menjanjikan setelah menyudahi tes Sepang di peringkat ketiga dan sempat mencatatkan waktu tercepat tidak resmi di hari kedua. Peluang Bastianini dipertahankan toh masih terbuka. Pembalap LCR Honda Johan Zarco menyebut Marc Marquez bakal jadi pesaing Jorge Martin ketimbang Francesco Bagnaia pada MotoGP 2024. Penampilan Marc Marquez bersama Gresini Racing dengan motor Ducati Desmosedici GP23 dinilai terus menunjukkan perkembangan bagus. Sejak debut dengan Desmosedici pada tes MotoGP 2024 di Valencia November 2023, The Baby Alien memberikan kesan positif untuk Ducati. Pada hari terakhir tes MotoGP Sepang, Marquez menempati peringkat ke-6 dengan catatan waktu 1 menit 57,270 detik. Progres Marquez itu dianggap Johan Zarco sebagai modal untuk pembalap 30 tahun tersebut menjadi pesaing gelar juara MotoGP 2024. Selain jadi penantang gelar juara MotoGP 2024, Zarco juga menekankan Marc Marquez bisa memberikan tekanan mental kepada pembalap Pramac Jorge Martin. Pada musim ini, Martin terobsesi kembali tampil gemilang seperti MotoGP 2023 demi mendapatkan tempat sebagai pembalap pabrikan Ducati pada musim depan. Tetapi dalam upayanya, Martin bakal dapat tantangan dari Marquez.
Pedro Acosta mengaku santai menjelang debutnya di MotoGP 2024. Rider Red Bull gas-gas Tech 3 itu menilai dirinya sudah biasa menghadapi tekanan, sehingga menurutnya tekanan hanyalah sebuah kata-kata yang bisa dirasakan jika memang seseorang mempercayainya. Acosta memiliki karir yang cemerlang meski masih berusia 19 tahun. Dia adalah juara Red Bull Rookies Cup 2020, juara Moto3 2021, dan juara Moto2 2023. Alhasil, banyak pengamat, pembalap ataupun mantan pembalap MotoGP memprediksi bahwa Acosta bakal membuat gebrakan ketika tampil di kelas utama. Bahkan, beberapa dari mereka percaya bahwa dia adalah pembalap dengan bakat yang luar biasa yang muncul sekali dalam 10 atau 15 tahun, seperti seorang Valentino Rossi dan Marc Marquez. Dan benar saja, pembalap asal Spanyol itu langsung mencuri perhatian selama tes shakedown dan tes resmi pertama MotoGP 2024 di Malaysia pada awal Februari ini. Dengan performa yang luar biasa itu, ekspektasi besar jelas datang dari berbagai arah, termasuk para penggemarnya yang tentu ingin The Baby Shark julukan Acosta finish setinggi mungkin dalam musim debutnya di MotoGP 2024. Akan tetapi, dia mengaku tak merasakan tekanan apapun karena sudah terbiasa hidup dalam tekanan selama 3 musim terakhir. Kendati demikian, Acosta tak ingin terlena begitu saja setelah mendapat hasil yang apik dalam tes. Sebab menurutnya, ketika balapan nanti, keadaannya bakal sangat berbeda. Apalagi, masih ada 1 kali tes lagi di Qatar pada 19 hingga 20 Februari mendatang. Casey Stoner sama sekali tidak heran Honda Racing Corporation HRC sempat kesulitan mencari pembalap pengganti Marc Marquez dan Alex Rins, sebab mereka membangun reputasi buruknya sendiri dalam beberapa tahun terakhir. HRC seperti tersambar petir ketika Marquez memutuskan hengkang dari Repsol Honda pada akhir kejuaraan dunia MotoGP 2023. Sebelumnya, mereka sudah kehilangan Rins yang memutuskan hijrah ke Monster Energy Yamaha. Pabrikan asal Jepang itu sempat mempertimbangkan sejumlah nama untuk direkrut ke Repsol Honda dan LCR Honda. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sukses mendapatkan tanda tangan Luca Marini dan Johann Zarco. Menurut Stoner, hal itu tidak terlepas dari reputasi buruk yang dibangun HRC dalam beberapa tahun terakhir. Honda membangun reputasi buruk itu selama bertahun-tahun. Semua orang pada akhirnya ingin pergi, termasuk Marquez. Mereka mampu menang di Austin MotoGP AS 2023, tetapi mengapa sangat buruk hingga akhir? Sangat aneh, mereka begitu kesulitan meski bisa menang. Cederanya Alex Rins dan kesulitan yang dialami Marquez sangat tidak membantu. Tugas Stoner sebagaimana dimuat keras Minggu 11 Februari 2024.